Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita, hendaknya jika kita mengaku diri sebagai orang beriman, tentu dari hari ke hari, di setiap lembaran baru hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang berguna dan rendah hati serta bijaksana di dalam langkah hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hidup baru, Engkau memperbaharui dunia dengan sabda dan karya Putramu. Semoga pengenalan kami akan Dia menjadi harta kekayaan rohani yang dapat kami bagikan kepada semua orang di dalam karya dan aktivitas di dalam persiaran di dunia ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, kita pada hari ini bersama-sama diajak untuk belajar dari pengalaman personal yang dialami oleh Rasul Paulus yang dituliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Di sana jelas Paulus mengatakan, "Sekarang semuanya kuanggap sampah setelah mengenal dengan Kristus, setelah ia menemukan jati diri di dalam beriman." Beriman berarti ada transformasi hidup. Beriman berarti ada perubahan ke arah yang lebih baik. Mari kita berefleksi, kita melihat diri kita, kedalaman iman kita. Apakah kita di dalam beriman sudah berubah menjadi yang lebih baik? Ataukah sebaliknya, beriman supaya dipandang memiliki agama, supaya dipandang suci, supaya dipandang kudus, tetapi tingkah laku kita seolah-olah tidak mencerminkan orang yang beriman. Kita mengaku diri percaya kepada Tuhan, tetapi tindakan kita ialah berbohong, tidak jujur, mencuri. Sebagai orang beriman kita diajak untuk berani meninggalkan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan. Sesuatu tidak baik yang mana? Yang selalu memenangkan ego kita, yang selalu memenangkan kepuasan nafsu kita, yang selalu memenangkan pemikiran kita yang belum tentu bisa dibenarkan secara umum. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita pun mendengarkan bagaimana kepribadian atau Allah yang kita imani. Ia akan bersukacita ketika melihat dan menemukan satu orang bertobat dan kembali kepadanya. Seperti diumpamakan 99 ekor domba yang ditinggalkan hanya untuk mencari satu. Dan ketika menemukan ada sukacitanya. Begitu juga orang yang mencari uangnya 1 dirham. Ketemu ia lalu mengundang temannya dan berbagi sukacita. Mengapa demikian? Karena bagi Tuhan, satu orang bertobat itu adalah suatu sukacita yang amat besar. Jika kita mau bertobat, Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita. Tetapi bertobat juga ada konsekuensinya. Kita harus ikut sebagaimana dikisahkan. Domba ketika digendong, dia tidak protes. Dia taat. Dia mengikuti mau dibawa kemana oleh tuannya. Sama halnya dengan kita. Jika kita mengaku diri bertobat, ya kita harus taat. Kita terima konsekuensinya. Ketika penitensinya kita tidak bisa aktif dalam suatu organisasi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kita harus ikuti. Kalau kita mencuri, ditahan.
beberapa tahun, ya kita harus ikuti. Sebagai bentuk pertobatan ialah ketika kita mengakui dan kita menjalankan konsekuensinya. Ini menjadi pengajaran dan pengingat bagi kita. Ketika kita menerima sakramen rekonsiliasi pada saat pendamaian, kita mendapatkan berkat berlimpah dan mengalami kepenuhan ketika kita menjalankan apa yang menjadi penitensi di dalam pengakuan kita, atau apa yang menjadi denda di dalam pengakuan kita. Jika kita mesti harus berdoa, lakukanlah. Ketika kita harus berhenti dari suatu organisasi, lakukanlah. Jika kita ingin merasakan kasih Allah, tentu ada konsekuensi yang harus kita jalani. Jangan kita membenarkan atas nama cinta kasih. Jangan kita melegalkan dan membenarkan kesalahan kita atas nama belas kasih Allah. Allah mencintai, Allah mengasihi, Allah menerima anaknya yang mau digendong, taat dan setia, melakukan apa yang menjadi konsekuensinya. Kita lihat ketika domba itu tersesat, tidak bersama dengan 99 domba lainnya, ada konsekuensi apa? Ia harus digendong dengan situasi yang seperti itu. Dia tidak menemukan kebebasan untuk sementara waktu sampai pada tempatnya. Ketika sudah sampai, barulah domba itu dilepaskan bersama kawanannya dan bersuka cita. Di setiap dosa yang kita lakukan selalu membawa konsekuensi. Dan Allah memberikan rahmat pengampunan. Dan pengampunan itu akan menjadi sempurna ketika kita melakukan apa yang menjadi konsekuensi kita di dalam proses penebusan dengan tulus, ikhlas, bijaksana. Mari kita jadikan hidup kita sebagai berkat, sebagaimana Paulus setelah mengenal Yesus, ia menyerahkan seluruh hidupnya, ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Allah, dan ia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada pada dirinya. Ia menjadi pribadi yang tidak membenarkan diri, tetapi selalu memuliakan Allah. Ia adalah pribadi yang mencari kebenaran yang Allah maksud, dan bukan kebenaran menurut dirinya saat belum mengenal Kristus. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama berjuang menjauhkan diri dari dosa. Dan jika kita sudah jatuh dalam dosa, apa yang kita lakukan? Bertobatlah. Mari kita bertobat, memohon rahmat belas kasih Allah, dan menjalani konsekuensi dari perbuatan dosa kita dengan sukacita dan kesetiaan serta ketaatan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.